Oke, digital marketing ini menarik sekali karena ini adalah digital marketing ini seperti tadi kata Mbak Cici, kata Coach Cici, digital marketing ini adalah bagian dari manajemen usaha juga. Karena digital marketing ini adalah aset. Kalau kita mau memanage usaha kita dengan baik, membesarkan usaha kita, mau apapun itu, mau usaha kecil, itu baik jasa, produk, ataupun bahkan membangun diri kita sendiri, atau personal branding, digital marketing itu adalah aset yang benar-benar harus kita kuasai. Harus kita kuasai itu bahkan bisa mulai dari sekarang. Saya senang banget nih ada di kesempatan kali ini karena kebetulan pesertanya adalah anak-anak SMK dan alumni dan lain-lain. Kebetulan anak saya juga lulusan SMK, dan ini adalah passion saya, berbagi kepada para anak muda, millennials, dan saya ingin sekali menyampaikan dan mengingatkan terutama bahwa kalian ada di saat yang tepat. Mau tidak mau kita harus menerima bahwa pandemi ini sudah berlangsung mungkin 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Di mana digital itu adalah suatu keniscayaan. Jadi kita udah nggak bisa, aduh nanti aja deh belajar digital, nguasain digital marketing nanti aja deh kalau udah mau kerja, atau kalau saya mau bikin usaha, atau nanti, pokoknya nanti. Padahal teman-teman dengan hadir di kelas ini sudah satu langkah lebih maju, benar tadi kata Mbak Cici gitu. Karena ini bisa diaplikasikan di mana saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Mau misalnya teman-teman masih sekolah, atau sudah kuliah, atau baru punya usaha, atau sedang bekerja di sebuah perusahaan, kemampuan digital marketing ini akan selalu berguna. Nanti kita akan bahas ya kenapa ini menjadi sangat berguna terutama untuk keadaan atau situasi saat ini. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh Mbak Woro, ini saya skip, tapi ini biasanya adalah bagian dari saya memberikan materi personal branding. Jadi saya ngingetin teman-teman semua, kalau misalnya nih dalam suatu kesempatan mendapat misalnya harus menjadi pembicara, narasumber, meskipun misalnya hanya diminta bicara 15 menit, biasakan untuk menyediakan satu slide yang isinya adalah informasi tentang diri teman-teman. Kenapa ini menjadi penting? Karena di era saat ini, di mana begitu banyak informasi, begitu banyak disruptif dan lain-lain, kredibilitas menjadi sangat penting. Jadi di awal itu saya biasanya kalau ngasih kelas digital marketing, personal branding dan lain-lain, saya meminta narasumber atau siapapun untuk mengenalkan diri. Ini saya ngomong ini agak lama sebenarnya, biasanya ini paling 30 detik sampai maksimal 1 menit ya. Ini adalah untuk dari awal teman-teman sudah mengimpresi para audiensnya. Maksudnya gini, wah ngomongin kayak tadi kan, kalau Mbak Cici memang sudah dikenal di bidangnya, seorang dosen, coach dan lain-lain, pasti yang mendengarkan langsung, oh oke, wah ini memang expertnya gitu. Tapi misalnya nih buat kita-kita yang memang tidak ada di bidang yang sering terdengar misalnya, atau baru pertama kali jadi pembicara, bagaimana di awal kita sudah bisa meyakinkan audiens kita, oh oke, gue harus dengerin dia nih, pasti bagus nih gitu. Salah satunya adalah dengan memperkenalkan diri secara singkat, dan yang pasti adalah meng-highlight kenapa kita cocok bicara di bidang ini. Nah, tadi saya sudah disampaikan oleh Mbak Woro, tapi saya kasih contoh, misalnya saya akan pasti dari banyak poin ini, saya selalu akan menyampaikan, kalau temanya digital marketing, saya pasti akan memperkenalkan diri sebagai misalnya digital marketing profesional, atau konten kreator yang berkaitan dengan digital marketing. Sehingga nanti diharapkan ya, misalnya saya sudah membuka, kemudian nanti 40 menit atau 50 menit ke depan, audiens sudah percaya duluan, dan insya Allah apapun yang saya sampaikan nanti mereka percaya, dan mereka akan berusaha untuk misalnya mengikuti saran-saran saya. Oke, ini bagian dari biasanya saya kasih untuk kelas personal branding. Berikutnya, kita waktunya terbatas banget ya memang, tapi di satu sisi saya berusaha untuk menyampaikan beberapa poin. Nanti kalau ada yang tidak terbahas atau kapan-kapan mau diskusi, silakan ya, saya sangat terbuka, saya senang banget berbagi dengan teman-teman semua. Tapi intinya dari kelas ini adalah kita pengen tahu apa sih digital marketing. Udah sering banget dengar nih, digital marketing, social media marketing, dan lain-lain. Sebenarnya apa sih benda ini gitu ya. Kemudian bagaimana kita mengaplikasikannya, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama social media marketing ya. Oke. Saya berusaha menggunakan bahasa yang sederhana, karena saya ibu-ibu 3 anak-anak saya tuh sudah kebanyakan 2 seumuran dengan kalian, dengan teman-teman yang masih SMK.
biasanya kalau ngobrol dengan mereka pun saya berusaha memakai bahasa yang bisa dimengerti oleh semuanya, termasuk saya sebagai ibu rumah tangga yang kadang-kadang juga, aduh kebanyakan istilah-istilah yang ribet gitu ya. Jadi secara sederhana, digital marketing itu adalah semua kegiatan kita. Oke, kalau dikaitkan dengan usaha, manajemen usaha ya pastinya kegiatan untuk mempromosikan, untuk menjual, untuk membuat orang tahu tentang produk atau jasa kita dan lain-lain yang menggunakan perangkat elektronik, yang pakai gadget dan pakai internet. Udah, as simple as that. Itu digital marketing. Saya mau jualan online pakai Instagram, itu sudah adalah bagian dari digital marketing. Saya nulis blog, gitu, kemudian di blog itu ada link, ada SEO atau search optimized engine. Aduh, sorry, itu susah banget SEO ya. Saya aja sering masih kelibet-libet gitu ya. Ada SEO, nah itu adalah digital marketing. Saya misalnya cuma jualan gamis misalnya ke teman-teman saya lewat WhatsApp, itu pun sudah bagian dari digital marketing. Jadi digital marketing itu sangat luas dan kita nggak usah ngebayangin, aduh digital marketing pokoknya yang ribet, yang pakai segala macam, harus IT lah, harus pakai gadget yang sangat paripurna dan lain-lain. Tidak, dimulai dari yang paling kecil, dari cuman sekedar jualan di WhatsApp misalnya, sampai mengaplikasikan SEO dalam kegiatan marketing kita, itu sudah merupakan bentuk kegiatan digital marketing. Intinya itu ya, jadi pokoknya apapun kegiatan kita yang pakai perangkat elektronik dan internet itu adalah digital marketing. Nah, kemudian pertanyaannya adalah mengapa digital marketing itu penting? Karena digital marketing itu membantu kita menggapai lebih banyak orang dibanding dengan cara-cara sebelumnya. Ya mungkin kalau teman-teman sekarang nih masih belum kebayang cara-cara sebelumnya apa, ya di zaman saya 10 tahun yang lalu misalnya, itu masih kalau mau promosi usaha dan lain-lain masih sangat tergantung dengan misalnya spanduk atau iklan di televisi yang bayarnya tuh zaman dulu cuman 30 detik sampai 1 menit itu bisa ratusan juta gitu. Itu cara-cara yang sebelumnya, atau lewat majalah, lewat surat kabar dan lain-lain, ada banyak cara. Nah, digital marketing ini adalah cara yang lebih baru, cara yang lebih efektif dan efisien, terutama secara budget. Nah, ini penting banget kan, tadi kita sudah membahas tentang manajemen usaha, kita ngomongin budget juga, gimana nih caranya nih, misalnya ada teman-teman bahkan masih sekolah pun misalnya sudah punya sampingan, punya online shop, entah itu jualan pulsa, jualan baju, dan lain-lain. Aduh, pengen deh usaha saya dikenal, pengen deh lebih banyak pelanggan, tapi nggak punya biaya nih untuk marketing, untuk promosi, dan lain-lain. Nah, kabar baiknya adalah dengan menggunakan digital marketing, memaksimalkan digital marketing, itu kita sudah sangat menghemat biaya. Bahkan sebenarnya kalau punya waktu mah bisa kita tanpa biaya, tapi memang harus ada waktu, konsep, dan perencanaan. Oke, jadi itu salah satu manfaat dari digital marketing. Nah, saya juga ingin mengingatkan gitu bahwa kenapa digital marketing menjadi sangat penting, karena sekarang ini masyarakat Indonesia itu ada hampir 300 juta, pengguna HP-nya itu aja ada hampir 200-an, yaitu artinya memang ada satu orang punya 2 atau 3 gadget ya, 3 HP dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa pasar kita itu semuanya ada di dunia digital. 80% ada di dunia digital. Sayang banget kan kalau nggak kita manfaatin. Nggak usah mikir misalnya, oke, coach data saya ngerti, noted. Oke, nanti saya akan praktekkan nanti kalau saya sudah kerja atau saya nanti punya usaha kapan-kapan. Dari sekarang pun teman-teman sudah bisa memaksimalkan digital marketing. Salah satunya adalah dengan apapun usaha yang teman-teman punya, mau itu tadi online shop, punya toko pulsa, atau bahkan nih belum kerja, masih sekolah, tetap bisa memanfaatkan digital marketing dan juga sosial media marketing, termasuk personal branding. Sehingga nanti kalau secara pribadinya sudah punya kredibilitas, saya berharap ya harusnya apapun nanti bidang yang teman-teman geluti itu akan menjadi lebih baik dan bisa lebih sukses. Oke? Nah, ini juga menarik. Dikatakan bahwa sekarang ini banyak sekali, terutama di 2020 dan 2021, banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang menggelontorkan uangnya untuk sosial media marketing. Sosial media marketing ini adalah bagian dari digital marketing. Jadi mereka ngeluarin budget yang luar biasa untuk Instagram, Facebook, YouTube, bahkan sekarang sampai yang lagi happening banget adalah TikTok ya.
Jadi bisa dikatakan bahwa oke, digital marketing, salah satunya social media marketing adalah benar-benar sesuatu yang harus kita kuasai saat ini. Ini adalah beberapa prediksi channel apa saja di sosial media yang akan digunakan atau banyak digunakan di 2021. Teman-teman bisa lihat ada Instagram, Facebook, YouTube, dan seterusnya. Nah, ini yang menarik nih. Ini bagus banget untuk kita ketahui. Jadi, sekitar 2 tahun yang lalu, saya terlibat di sebuah penelitian, sebuah survei terhadap 1.000 ibu millennials di 5 kota besar di Indonesia. Nah, di situ yang banyak ditanyakan kepada responden adalah kegiatan mereka dalam dunia digital. Nah, ibu-ibu millennials ini, umurnya itu sampai maksimal kemarin itu sekitar 38 tahun. Dan kemudian mereka adalah dari golongan menengah dan menengah ke atas, di mana minimal penghasilannya adalah 15 juta per bulan. Menariknya adalah saat di survei ditanya para koresponden ini tentang kegiatan digital mereka, semua punya minimal 1 akun media sosial, bahkan ada yang lebih. Misalnya Instagram punya 2, 1 untuk pribadi, 1 untuk lihat-lihat online shop. Itu banyak banget, hampir dari mungkin lebih dari setengah ibu millennials ini bilang bahwa mereka punya 1 akun yang untuk ngepoin online shop gitu. Jadi mereka follow online shop yang mereka suka, wah lihat mau belanja apa dan lain-lain. Nah, yang menariknya adalah 98% dari mereka mengakui bahwa keputusan mereka untuk membeli suatu barang atau jasa dipengaruhi oleh rekomendasi online, rekomendasi yang mereka lihat di internet, terutama di media sosial. Wah, ini kan kabar baik banget ya buat kita-kita para pengusaha yang punya usaha, di mana ibu-ibu itu adalah salah satu pembuat keputusan terbesar dalam membeli. Contohnya gini, yang punya uang memang suaminya gitu ya, mau beli mobil. Tapi dari yang banyak saya lihat, mungkin maaf ya bapak-bapak, tapi dari pendapat saya, banyak sekali yang pada akhirnya pas mau beli ya ibunya yang akhirnya memutuskan, meskipun uangnya adalah uang suami gitu. Oke, udah 3 pilihan mobil, akhirnya ibunya atau mamanya memilih mobil yang C misalnya, ya itulah yang dibeli gitu. Jadi dengan mengetahui bahwa pasar terbesar kita, si pembuat keputusan terbesar dalam membeli barang atau jasa, ini semuanya ada di dunia digital. Ini pasar kita banget gitu. Jadi sayang banget kalau kita tidak memanfaatkan ini, kalau kita tidak menguasai digital marketing. Oke. Nah, sekarang kita akan ngomongin tipe-tipe digital marketing. Ada banyak banget sebenarnya. Tadi saya ngomongin soal SEO, Search Engine Optimization. Ini adalah proses mengoptimalkan gimana nih biar website kita rankingnya nomor minimal ada di halaman pertama Google misalnya. Nah, itu juga ada teknik-tekniknya. Kemudian ada content marketing, ada email marketing, affiliate marketing, pay per click, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, yang saya mau highlight adalah social media marketing. Karena dari pengalaman saya pribadi, social media marketing adalah salah satu cara atau tipe digital marketing yang paling efektif dan paling mudah. Nah, ini jadinya menarik sekali kan buat kita-kita semua, karena di satu sisi mungkin yang masih pelajar atau yang punya usaha, yang masih melakukan semua marketingnya sendiri, digital marketingnya sendiri, pastinya mau cari yang mudah dan murah kan. Yang saya sarankan adalah social media marketing. Nah, kita akan bahas tentang ini dengan lebih detail. Social media marketing. Social media marketing apa sih? Ya sama kayak tadi digital marketing. Social media marketing adalah semua kegiatan kita yang menggunakan platform media sosial, mau itu kita pakai Instagram, pakai LinkedIn, pakai YouTube, pakai TikTok, dan lain-lain, dan lain-lain. Jadi semua kegiatan kita untuk brand awareness, jadi nggak cuma untuk jualan aja sebenarnya nih. Misalnya teman-teman, misalnya masih sekolah atau masih kuliah, kemudian seneng bikin-bikin konten, dan kita pengen nih konten itu tersebar ke kemana-mana, makin banyak yang lihat. Kita bisa menggunakan strategi sosial media marketing. Kita pengen orang-orang aware nih bahwa kita punya konten yang bagus. Itu pun sudah kegiatan sosial media marketing. Jadi nggak mesti harus jualan misalnya, saya mau nih konten saya dibeli oleh siapa. Tidak selalu harus seperti itu. Tapi intinya adalah membuat orang-orang aware tentang apa yang memang ingin kita tonjolkan. Entah itu barang, jasa, atau sekedar konten, atau bahkan diri kita untuk membangun
personal branding. Oke. Nah, lalu langkah-langkahnya atau strateginya apa aja sih? Ini kalau ngomongin strategi sosial media marketing 2 jam atau 3 jam mungkin tidak akan cukup gitu. Jadi saya berusaha untuk men-summarize, menyingkat gitu. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silakan ditanyakan atau nanti juga bisa japri bebas. Pertama, langkahnya adalah menentukan target pasar kita. Jadi ini sebenarnya nggak cuma ngomongin sosial media marketing ya, kita ngomongin usaha dan lain-lain juga pasti ngomongin target pasar. Kenapa di sosial media marketing ini menjadi yang nomor 1? Karena gini, misalnya nih, saya mau jualan baju muslimah di Depok, gitu loh. Saya pasti akan menentukan target pasar saya adalah misalnya ibu-ibu, terserah misalnya memang harga gamis ini berapa misalnya. Ibu-ibu kalangan menengah yang tinggalnya di Depok dan sekitarnya. Kan itu targeted banget. Otomatis nanti postingan saya atau apapun nih kegiatan strategi digital marketing atau sosial media marketing saya akan mengacu pada target pasar ini. Kalau misalnya saya nggak pakai target pasar, udah pokoknya siapa aja lah, malah jadi terlalu luas, nanti saya bikin konten ternyata alay banget gitu, tidak sesuai dengan target pasar saya. Target pasar saya misalnya ibu-ibu umur 35 sampai 50 tahun dari kalangan menengah ke atas. Kemudian saya bikin postingan saya pakai model misalnya untuk baju gamis tersebut, tapi misalnya gayanya terlalu anak muda atau terlalu gaul yang itu tidak sesuai dengan pasar saya misalnya. Jadinya saya malah rugi tenaga, rugi waktu, atau mungkin misalnya saya harus membayar untuk si model, saya rugi banyak. Karena tidak sesuai dengan target pasar saya. Saya mau posting sampai puluhan atau ratusan postingan juga yang nggak akan menyentuh target pasar saya. Karena saya tidak mendefinisikan target pasar saya secara tepat. Makanya penting sekali di awal untuk menentukan kita mau jualan ke siapa, kita mau siapa yang ngeliat. Bahkan teman-teman yang masih sekolah atau kuliah gitu misalnya belum terlalu mikirin untuk jualan, ya minimal berarti target pasar ke kalian adalah misalnya kalian nanti berencana nanti saya ingin bekerja misalnya di bidang hukum misalnya gitu. Berarti target pasar saya adalah orang-orang profesional di kalangan hukum misalnya gitu. Jadi dari sekarang sudah bisa dipikirkan. Atau misalnya baru buat seru-seruan aja, yang penting sekarang pengen dikenal aja dulu kan. Kalau dikenal itu sudah merupakan jembatan nanti buat melangkah lebih lanjut lagi. Itu sudah bisa membangun trust juga kan dengan dikenal. Target pasarnya masih umum, masih teman-teman, keluarga, guru dan lain-lain misalnya. Ya tetap berarti kita sudah tahu postingan harus kita bikin sesuai dengan target pasar tersebut. Oke, nah itu ngomongin soal target pasar. Lalu berikutnya kita udah tahu nih, misalnya saya ambil contoh tadi, saya mau jualan baju gamis di daerah Depok. Saya sudah menentukan, berarti target pasar saya adalah ibu-ibu dari kalangan menengah usia 30 sampai 50 tahun yang tinggalnya di Depok dan sekitarnya. Oke, sudah nih. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah tentukan platform media sosialnya. Karena ada begitu banyak platform media sosial, ada YouTube, ada TikTok, Instagram, LinkedIn, dan lain-lain. Saya menyarankan untuk bukan berarti semua, kan biar viral Kak, biar kita ada di mana-mana, kan semakin banyak semakin bagus. Iya, kalau kita mungkin sudah punya SDM untuk itu. Tapi selama kita masih mengerjakannya sendiri, saya menyarankan untuk memilih 1-2 platform media sosial untuk kita maksimalin. Misalnya nih, teman-teman melakukan riset kecil-kecilan. Kebanyakan target pasar teman-teman tuh ada di Instagram. Ya berarti yang dimaksimalkan Instagram aja dulu. Atau ada di Facebook. Kalau misalnya nih saya dengan target pasar seperti tadi, yang baju gamis tadi, platform yang menurut saya sesuai adalah Instagram dan Facebook. Instagram ini memang luas banget ya, dari umur yang masih muda sampai sudah berumur gitu. Tapi kalau Facebook, jujur saja, ini menjadi platform yang memang biasanya untuk yang sudah 35 tahun ke atas. Biasanya milenial jarang main di Facebook gitu. Jadi memang kita harus tahu karakter dari setiap platform. Karena kalau enggak, ya sayang kita udah posting macam-macam di platform tersebut, target pasar kita nggak ada yang di situ, nggak ada yang ngeliat gitu kan. Jadi percuma gitu ya. Nah, tentukan platform media sosialnya. Misalnya kita sudah menentukan, Instagram dan Facebook. Atau misalnya teman-teman mikir kayak gini, kenapa nggak TikTok? TikTok kan lagi happening banget. Iya, silakan.
Jadi pilih yang sesuai dengan karakter teman-teman dan juga karakter target pasar kita. Misalnya nih, kita kebetulan yang jualan masih muda, masih milenial, seneng banget main TikTok. Tapi barang yang kita jual pasarnya adalah umur misalnya 40 tahun ke atas. Ya kayaknya pakai TikTok nggak cocok gitu. Jadi itu ya yang perlu banget untuk dianalisa dan dipikirkan platform media sosial yang akan digunakan. Nah, berikutnya adalah tentukan unique selling point. Nah, ini penting banget, ini menjadi penting. Sebenarnya ini juga adalah bagian dari branding, business branding dan personal branding. Kenapa bahkan dalam social media marketing pun kita perlu menentukan ini. Ini balik lagi. Ini untuk membuat produk atau jasa kita atau bisnis kita atau diri kita sendiri itu menonjol dibanding yang lain. Karena harus kita akui, misalnya nih saya jualan baju gamis, ada begitu banyak orang yang juga jualan baju gamis sama seperti saya. Terus kalau ngomongin harga, ya mau sampai kapan main rendah-rendahan harga, misalnya main murah-murahan? Kalau saya sih tidak menyarankan ya gitu. Jadi kalau bisa misalnya gini, banyak banget yang udah jualan baju gamis dengan harga segitu. Ya gimana nih caranya kita bisa menonjol dibanding yang lain, dibanding kompetitor yang lain? Salah satunya adalah memang mencari apa sih keunikan usaha kita, atau kalau mau bangun personal branding, apa sih keunikan diri kita? Itu nanti kita akan coba latihan sedikit aja nanti ya, mudah-mudahan sempat. Lalu kemudian langkah berikutnya adalah membuat perencanaan dan penjadwalan konten. Menurut saya ini tidak bisa tidak. Saat kita menjalankan digital marketing, salah satunya adalah konsistensi. Konsistensi dari dari konsep, dari postingan. Misalnya mau posting setiap hari atau seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali nggak apa-apa, tapi konsisten dan sudah ada jadwalnya dan sudah ada kontennya. Jadi nggak bisa nih kalau ngomongin soal sosial media marketing, aduh Kak, saya sibuk nih karena sambil ngurusin bisnis sambil kuliah atau sambil apa. Jadi kadang-kadang saya posting minggu ini posting 2 kali, minggu depan nggak posting, minggu depannya lagi nggak posting, minggu depan tapi saya tebus tuh, saya posting langsung 5 misalnya. No, it doesn't work. Tidak seperti itu cara kerjanya. Digital marketing is about consistency. Konsisten, karena tidak ada, meskipun ya ini zaman yang serba instan, tapi digital marketing bukan sesuatu yang instan. Perlu kita lakukan secara teratur, secara terkonsep, baru akan membuahkan hasil. Tapi kan kabar baiknya adalah kita bisa melakukan sendiri, tidak ada biaya yang besar untuk melakukan ini gitu. Jadi ya kalau emang serius banget nih mau membangun bisnisnya, usahanya, atau personal brandingnya, ya memang harus rela meluangkan waktu untuk membuat konsep, membuat perencanaan, serta membuat jadwal. Nah, langkah berikutnya ini yang benar-benar kayaknya basi banget ya saya ngomong, tapi action. Banyak sekali, termasuk saya, sering banget tuh, seneng banget ikut, ada workshop ini ikut, ada training ini ikut. Saat dengerin, keren banget tuh masukan dari Bu Cici tadi, saya harus segera melakukan. Oh, yakin. Abis itu, kelas selesai, ya nanti dia minggu depan. Kemudian minggu depan, lagi banyak tugasnya, nanti aja. Dan kemudian antusiasmenya, semangatnya berlalu begitu saja. Nah, itu sering banget terjadi termasuk sama saya gitu. Jadi saya harapkan teman-teman semua di sini yang tadi saat dengerin Coach Cici dan dengerin saya misalnya terinspirasi untuk membuat sesuatu, itu kalau bisa sesudah kelas gitu langsung dilakukan. Karena itu untuk menjaga motivasi, menjaga semangat. Karena manusiawi banget dengan berjalannya waktu ya manusia akan melempem biasanya gitu. Jadi yang nggak pernah berhenti saya ingetin adalah action. Nah, kita bahas soal unique selling point ya. Kenapa saya meng-highlight ini? Karena waktunya memang singkat, makanya saya pengen kenapa digital marketing itu penting, social media marketing itu penting, dan juga unique selling point itu penting. Karena ini adalah salah satu yang membuat kita bisa menonjol dibanding usaha yang lain, dibanding orang lain, dibanding kompetitor lain. Karena kalau ngomongin yang jualannya bagus dan harga terjangkau, misalnya kita mau jual itu, tapi banyak yang lain juga begitu misalnya. Atau misalnya kita mau bangun personal branding, kita merasa punya skill, tapi yang punya skill yang sama juga banyak. Gimana kita caranya menonjol? Salah satunya adalah dengan menemukan ramuan dari unique selling point kita. Ini apa yang membuat kita atau bisnis kita berbeda dari yang lain?
Apa yang membuat kita menonjol dibanding kompetitor yang lain. Nah, mencari unique selling point itu bisa singkat gitu, bisa juga lama. Jadi juga nggak usah buru-buru mau maksain nemuin USP-nya gitu, nggak apa-apa. Ada waktunya gitu, boleh dicari pelan-pelan sehingga kalau udah mantep banget, kemudian itu kita aplikasikan dalam kegiatan digital marketing kita, itu akan luar biasa sekali pengaruhnya ya, asal kita benar-benar menemukan unique selling point kita. Jadi nggak ngarang-ngarang, oh kelebihan saya ini misalnya, oh saya mau bangun branding seperti ini, tapi ternyata kita tidak seperti itu ya, mau sampai kapanpun kita bangun juga tidak akan berhasil gitu. Jadi memang harus disesuaikan dengan value diri kita atau value dari bisnis kita. Misalnya saya jualan baju gamis, salah satunya adalah saya pengen nih, saya bilang ke orang-orang unique selling point baju gamis saya, bahannya adem, jatuh, enak dipakai, tahan lama, harga terjangkau. Ternyata saat itu sampai ke pelanggan yang pesen, bahannya gerah ternyata. Kemudian ternyata bahan materialnya itu agak gampang rusak, misalnya cuma kena apa sedikit lalu sobek gitu. Ya berarti kan tidak sesuai dengan value atau nilai dari benda yang saya jual. Jadi sekali lagi, apapun jualan kita, mau itu jasa, mau itu produk atau diri sendiri sebagai personal branding, pastikan itu sesuai dengan nilai diri kita, sesuai dengan value diri kita. Oke. Biar kebayang apa sih unique selling point kita, biar nggak ngantuk juga ya teman-teman, saya pengen ngajakin kalian untuk main tebak-tebakan. Dalam 3 detik, oke, saya mau minggir dulu sebentar. Dalam 3 detik, kalau saya menyebutkan 3 kata ini, presenter, perempuan, tegas, siapa yang terlintas di teman-teman? Boleh dong tolong di chatnya, bebas kok, nggak ada salah atau benar. Ya, baik teman-teman, silakan nih di chat nih menebak nih ya. Boleh, saya pengen tahu presenternya apa nih, perempuan dan tegas tadi ya Coach ya? Presenter atau pembawa acara, perempuan, tegas, siapa yang terlintas di kepala teman-teman? Bebas kok. Oke, sudah ada yang menjawab. Bagus sekali, terima kasih teman-teman. Langsung teman-teman yang lain, ini masih baru sedikit. Oke. Udah nih, kayaknya semua sudah namanya sama ya nih yang muncul ya Kak ya? Yes, benar sekali. Jadi sebenarnya banyak nama-nama yang muncul, ada Rosiana Silalahi atau siapa, tapi yang top of the mind, yang muncul biasanya dalam 3 detik pertama langsung kepikiran namanya adalah memang Najwa Shihab. Itu artinya bahwa dia punya unique selling point yang kayaknya udah dapet banget gitu, karena presenter banyak, presenter perempuan apalagi gitu banyak banget, yang tegas dan berwibawa juga ada ya, kayak Rosiana Silalahi, atau kemarin ada beberapa nama yang muncul di stasi apa saya lupa gitu, tapi tetap aja yang muncul pertama atau yang top of mind yang paling banyak sering kepikir adalah Najwa Shihab. Nah ini berarti kaitannya adalah dengan personal brandingnya dia gitu. Dan personal branding seseorang, entah itu ya kita sebagai pengusaha atau misalnya tokoh politik, public figure dan lain-lain, salah satunya terbentuk juga lewat aktivitas atau usaha digital marketing. Dia menjadi dikenal dengan brandnya seperti sekarang ya, salah satunya adalah dari kegiatan digital dia juga. Oke, nah kita masih lanjut tebak-tebakannya. Kalau saya menggunakan 2 kata ini doang nih, chef plus seksi, boleh silakan ditulis di kolom komentar yang terlintas siapa sih? Wow. Wah, ini ya, cowok nih ya, ini langsung ya. Ini bebas siapa aja, mau cewek mau cowok. Oh, tapi boleh cewek boleh cowok ya? Boleh. Kita sekalian mau menguji nih. Oke, siapa sih yang top of mind? Oh, ini udah langsung kejawab kayaknya, langsung saya ke sini. Benar sekali, Chef Renata. Ya berarti memang sekali lagi terbukti bahwa dia kuat sekali nih branding dia sebagai personal, bahkan juga sebagai bisnis kan, karena dia bisnis dia adalah diri dia sendiri, yaitu dia juga seorang chef. Nah, ini menarik karena kebetulan kan di sini kan semua anak-anak millennials ya. Kalau misalnya saya berada di kesempatan yang dimana pesertanya atau partisipannya adalah orang-orang yang seumuran dengan saya atau di atas saya, yang top of mind bukan Chef Renata, tapi Farah Queen. Ya, jadi itu menarik ya, bahwa ini juga dipengaruhi oleh latar belakang, oleh budaya, bahkan termasuk oleh umur. Jadi buat yang milenial, kalau ada 2 kata chef, seksi,
pasti langsung kepikiran Renata. Tapi kalau misalnya di umur 35 atau 40 tahun ke atas, biasanya ditanyain yang kepikiran pertama adalah Farah Queen, oke? Ya, tadi saya juga sih. Saya juga kok. Kita seumuran dong berarti. Tadi saya juga Farah Queen. Kok Chef Renata ya? Iya, jadi ya benar, berarti Chef Renata dan Farah Queen memiliki unique selling point yang sangat kuat ya, sehingga ya itu terbukti bahwa mereka berhasil menemukan USP-nya, mereka aplikasikan salah satunya di dunia digital dan akhirnya mereka dikenal seperti sekarang ini. Nah, satu lagi terakhir, kalau ini bisnis branding, teman-teman, kalau saya mengatakan dua kata ini, dessert box plus kekinian, boleh tulis di kolom chat siapa yang kepikiran, brand apa yang kepikiran di kepala teman-teman. Ini anak-anak muda yang masih demen jajan, coba. Oke, bagus sekali. Sudah ada yang menjawab. Langsung ya, saya ke slide berikutnya. Betul sekali. Bittersweet by Najla. Bittersweet by Najla. Yang menariknya adalah sebelumnya saya beberapa kali bahkan cuman bilang dessert box, nggak bilang kekiniannya. Dessert box langsung kebanyakan jawabnya adalah bittersweet by Najla. Nah, ini artinya bisnis branding dia kuat banget. Dan Najla ini sebagai pemilik dari Bittersweet by Najla memang terbukti menjalankan digital branding bahkan sejak awal banget gitu. Dari yang dari interview saya dengan dia gitu. Dia itu bahkan dulu tuh, kalau teman-teman mungkin ya, teman-teman yang masih sekolah nih nggak tahu kali yang namanya PES. PES itu adalah platform sosial media yang sekarang sudah tidak ada. Nah, itu udah jadul banget ya buat teman-teman nih. Dia dari zaman PES, dia udah sering banget share gitu soal masakan-masakan dia, kue-kue dia, dan lain-lain. Jadi dia berpromosi dari awal, dari masih di PES, masih dari rumah, bikin kue-kue atau cake-cake, dan dia promosikan ke teman-teman, kemudian teman-teman beli, sampai akhirnya dia berkembang, dia pakai Instagram, dia pakai TikTok juga sekarang, dan lain-lain. Dia benar-benar membangun semuanya di dunia digital. Ya pastinya sudah sesuai, udah punya value yang sangat bagus, yaitu semua kue dia enak, misalnya masakan dia enak. Harus dimulai dari itu ya, value-nya sudah bagus, baru dia menggunakan kekuatan digital marketing. Ya ampun, sekarang ngomongin dessert box pasti ingetnya cuma Bittersweet by Najla. Padahal kompetitornya banyak gitu yang seperti dia, yang seenak dia, yang harganya mungkin lebih murah dari yang dia jual. Tapi balik lagi, kekuatan dari social media marketing, digital marketing. Jadi teman-teman bisa banget nih untuk memanfaatkan apapun usahanya, dari sekarang sudah mulai membangun kegiatan digital marketingnya. Nah, oke. Lalu saya ingin share juga kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan digital marketing yang sebelumnya mungkin di zaman saya mana ada itu yang namanya digital marketing manager atau digital marketing director, SEO manager, community manager. Aduh, pasti komunitas pakai di manajerin gitu, apalagi komunitas online, konten kreator, podcaster, blogger, dan seterusnya gitu. Jadi teman-teman juga di satu sisi dengan menguasai digital marketing dari sekarang, misalnya oke, aku mau pakai digital marketing bukan untuk usaha karena tidak tertarik untuk buka bisnis misalnya, nggak apa-apa. Teman-teman sudah menguasai skill ini, bisa dipakai di mana-mana. Salah satunya adalah di profesi-profesi yang saya sebutkan di sebelah kanan ini. Ada YouTuber, blogger, podcaster, content creator, community manager, social media manager, dan lain-lain gitu. Jadi ini kemampuan digital marketing bisa diaplikasikan di banyak sekali pekerjaan. Salah satunya yang saya tulis di sebelah kanan ini gitu ya. Jadi dari sekarang sudah mulai nih dimaksimalkan, dipelajari, karena nggak akan ada ruginya kok, pasti akan kepake. Nah, sebagai penutup, saya cuma mau menyampaikan quotes ini. Ignoring digital marketing is like representing your business without any audience, gitu. Karena jujur saya, bukan karena yang tadi, digital marketing, digital itu adalah suatu keniscayaan. Kita tidak bisa bilang, saya tidak tertarik dengan dunia digital, saya tidak mau belajar digital gitu. Tapi faktanya adalah sekarang semua serba digital. Oke, videonya Oke, bahkan beberapa orang misalnya nih,
banyak sekali orang yang merasa bahwa digital bukan untuk dirinya, digital untuk orang lain yang kerja kantoran atau yang posisinya tinggi apa segala macam, atau yang memang ya kerjaannya harus di dunia digital. Padahal kan kita belajar dengan cukup keras ya tahun lalu gitu, waktu pandemi mulai terjadi kan, dimana saya ambil contoh di orang-orang yang terdekat dengan saya, ibu-ibu, orang tua murid gitu dari anak saya yang masih SD, kan ada yang satu yang masih SD, di mana yang sebelumnya sangat tidak peduli dengan dunia digital gitu, kemudian dipaksa untuk harus menguasai Zoom. Aduh, sebelumnya ya ampun, bikin email aja mungkin beberapa teman saya merasa tidak tertarik, ngapain sih ibu rumah tangga pakai email segala gitu. Tapi ternyata bahkan mereka itu belajar dengan sangat cepat gitu loh, dari yang sebelumnya nggak punya email sekarang canggih banget gitu mengoperasikan Zoom misalnya gitu. Jadi memang kita tidak bisa menutup mata terhadap digital marketing, karena ini audiens kita ini hampir semua audiens kita ada di dunia digital. Jadi kalau tidak kita kuasai, tidak kita manfaatkan, akan sayang sekali. Oke, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan, mau diskusi dan lain-lain, saya kembalikan kepada Mbak Woro. Saya stop share dulu ya. Ya, terima kasih Coach Zata, pemaparannya sangat menarik ya. Jadi kita juga lebih banyak wawasan ya. Ternyata memang digital marketing ini menjadi suatu cara yang efektif dan mudah ya untuk saat ini, karena memang tadi juga sudah ada riset yang dipaparkan juga ya, ternyata 98% ya, khususnya ibu-ibu milenial ini ya, ini juga menjadikan sosial media sebagai rekomendasinya ya untuk membeli barang gitu ya. Dan sebenarnya ibu-ibu tadi ya penentu di rumah tangga ya kalau kita membeli barang-barang gitu ya. Kemudian tadi untuk yang strateginya, tadi sudah dijelaskan juga ya bagaimana kita harus menentukan target market kita, kemudian platform medsos yang tepat seperti apa, kemudian harus punya unique selling point, ini juga yang terpenting juga ya Coach ya. Kemudian tadi harus konsisten dalam membuat konten-konten di digital marketingnya, dan action yang paling penting. Baik teman-teman, tadi pemaparan dari Coach Zata. Jadi saya buka sesi diskusi tanya jawabnya untuk Bapak Ibu guru dan teman-teman di sini, alumni dan siswa-siswi SMK. Silakan bisa langsung nih. Ini kalian sangat beruntung ya, sudah hadir Coach Zata ya, yang bisa menjadi coach kalian khususnya untuk digital marketing, ataupun tadi bisa menyinggung personal branding sedikit gitu ya Coach Zata, karena memang personal branding sekarang juga bisa masuk ke digital marketing gitu ya. Baik teman-teman, silakan bisa langsung raise hand, langsung buka open mikrofonnya, ataupun di kolom chat ya, di sini juga teman-teman bisa langsung bertanya. Silakan, Bapak Ibu guru juga bisa. Ini juga kesempatan yang sangat baik sekali untuk langsung bertanya dengan Coach Zata di pagi ini. Yang harus tetap semangat ya. Ini masih jam 10.44 ya, teman-teman harusnya tetap semangat ya. Untuk yang sudah mempunyai sosial media ya yang diperuntukkan untuk komersil jual belinya, nah itu bisa langsung bertanya dengan Coach Zata. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Ada mungkin tidak hanya ini ya untuk penjualan produk ya Coach Zata ya. Ini juga ya, apa aja bebas. Ya, ini salah satunya juga dari SMK Bakti Jaya juga nih Coach Zata, yang sekarang juga sudah menggunakan YouTube channelnya seperti ini ya. Jadi kita bisa live streaming. Jadi teman-teman juga bisa menyaksikan webinar kita kali ini live streaming ya. Ini dilakukan juga secara rutin juga nih sepertinya ya dari SMK Bakti Jaya untuk branding juga ya Coach Zata ya. Iya, betul. Okay. Baik teman-teman, ada yang ingin bertanya? Ini masih malu-malu nih untuk teman-teman alumni atau Bapak Ibu guru yang ingin bertanya tentang digital marketing ya, karena memang benar ya Coach tadi juga rekomendasi ya, saya juga sebagai salah satu ibu milenial juga nih ya, yang mungkin kalau di desa saya juga akan menjawabnya sama saat membeli produk apapun, bahkan ya sekarang searching dulu nih kan, searching dulu di testimoni ya, pasti kita masuk dulu ke akun Instagram produknya. Nextnya kita lihat nih testimoni dari terutama untuk pelanggan yang sudah pernah membeli ya, atau di marketplace juga seperti itu ya Coach Zata ya, pasti lihat dulu nih ya
testimoni dan rekomendasinya seperti apa, kemudian baru oke deh kita beli gitu ya. Karena memang itu lebih mudah ya. Kalau dulu kan bingung nih ya kalau beli produk ya, ini gimana nih kelebihan dan kekurangan produknya gitu ya. Kalau sekarang mudah sekali ya informasinya didapat di sosial media atau di marketplace gitu ya. Iya, Baik. benar banget bahwa kalau mungkin sambil menunggu ada yang mau nanya, saya pengen menambahkan gitu. Jadi memang sekarang ini, terutama di era digital saat ini, apa consumer behavior itu memang sudah bergeser. Ini ada juga yang menarik. Saya masih ngomongin soal ibu-ibu gitu, karena sebenarnya apapun usaha kita, salah satu pelanggan utama kita adalah ibu-ibu kan ya. Ini menarik. Saya pernah ada di komunitas online yang besar sekali, namanya The Urban Mama. Dan juga sekarang saya ada di Mom Academy namanya. Ini menarik sekali adalah pergeseran dari kebiasaan mereka. Mungkin kita masih ingat ya, terutama yang ibu-ibu gitu. Kalau di zaman sebelumnya, pokoknya beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, kita misalnya nih, saya contohnya, saat saya punya anak pertama, saya mau beli produk atau apapun, atau saya biasanya nanya, konsultasi sama orang tua saya, sama ibu saya. Ma, misalnya minyak telon yang bagus merek apa sih, Ma? Atau misalnya nih anak saya perutnya kembung, dipakein apa ya? Saya masih banyak bertanya kepada orang tua. Tapi pergeserannya sekarang adalah ini yang sangat jelas, tanpa mendiskreditkan orang tua sama sekali tidak ya. Tapi sekarang nih, terutama ibu-ibu saat ingin membeli nih anaknya punya masalah sakit perut, punya masalah apa, mereka searching, mereka googling. Mereka tetap akan bertanya kepada orang tua gitu. Tapi yang pertama kali dilakukan mungkin karena paling cepat. Kalau orang tua harus nelpon dulu, apalagi misalnya tengah malam kan bangunin orang tua atau apa. Tapi mereka biasanya langsung googling. Wah, sakit perut pada anak, obatnya apa atau diapain gitu. Jadi mereka sebenarnya kelihatannya lebih percaya kepada dunia digital gitu. Ini hanya pergeseran ya gitu. Jadi bukan berarti lebih percaya dalam artian yang bagaimana ya, tapi karena memang cepet banget kan mereka mencari jawaban dari dunia digital. Mereka bisa menemukan produk apa yang bagus ya buat sakit perut pada anak dan lain-lain. Baru biasanya nanti besok paginya baru mungkin ngasih tahu ke ibunya dan lain-lain. Jadi itu ada pergeseran yang menarik sekali, yang itu menguntungkan kita nih sebagai pelaku digital marketer. Iya gitu, benar. Saya juga sering cari informasi di Urban Mama juga tuh, Coach Zeta. Kalau lagi ada apa namanya parenting gitu ya. Nah, tapi kalau untuk anak-anak sekarang, karena ini alumni dan siswa-siswi SMK, itu di Telegram nih, ya nggak, Coach Zeta ya? Betul. Jadi banget. Terutama yang cewek-cewek nih ya, pasti selalu mencari beauty blogger nih ya kalau mau beli kosmetik gitu ya. Nah itu pasti ya, karena saya juga punya adik yang seumuran mereka, mungkin anaknya Coach Zeta yang laki-laki atau perempuan, Coach? Yang SMK? Laki-laki. Saya ada laki-laki, perempuan. Yang SMK laki-laki. Oh iya, yang biasa kalau yang cewek-cewek nih Coach Zeta. Jadi kalau mau beli kosmetik gitu ya, saya juga sama adik saya, oh lihat aja nih si Telegram ini nih yang beauty blogger gitu ya. Nah itu pasti ternyata menjadi rekomendasi dan langsung dibeli gitu ya, karena memang produknya kita lihat ya sekarang kalau endorse-nya Telegram itu penjualannya meningkat ya untuk beberapa produk. Oke. Baik, ini ada dari Bu Cici, ini sebenarnya ingin menjelaskan ya Bu Cici ya, untuk usaha karena ini mungkin masih banyak alumni dan siswa-siswi SMK yang ingin membuat usaha baru. Kira-kira apa nih step awal Coach yang harus dilakukan teman-teman terkait juga dengan branding untuk membuat branding sosial media gitu. Oke, oh iya, ini menarik sekali, benar sekali. Pertama yang tadi sempat kita obrolin juga di awal itu adalah memang kita bikin akunnya dulu. Jadi kita sudah tahu nih itu harus dalam keadaan kita sudah tahu pasar kita siapa, ya pasar kita siapa. Kemudian kita bikin akun sosial medianya. Jadi misalnya teman-teman sudah punya usaha, kebetulan sudah punya nih sosial medianya, nggak apa-apa. Kalau sudah punya, berarti saatnya untuk apa ya? Mengaudit, diaudit dulu sosial medianya. Ternyata kita punya 10 sosial media, di TikTok ada, di Instagram ada, LinkedIn ada, itu perlu kita audit. Mana sih dari 10 itu yang kepake? Gitu misalnya, oh ternyata cuma 2 yang aktif, sisanya enggak. Sayang banget kan, malah daripada ngerecokin istilahnya, kita nonaktifkan dulu dan kita fokus ke yang 2 itu gitu. Jadi langkah pertamanya adalah pasti harus punya akunnya dulu. Kalau misalnya memang sudah ada, ya itu aja dimaksimalin. Tapi misalnya belum ada, dibikin. Atau tadi kebanyakan dipilih nih, mana yang paling aktif, mana yang paling sesuai dengan usaha kita, lalu itulah yang mulai kita aktifkan lagi. Jadi awalnya adalah memang harus punya akun khusus. Dan pertanyaannya adalah,
akunnya harus khusus untuk usaha atau bagaimana? Balik lagi tergantung kita. Misalnya nih, usaha saya, misalnya saya contoh baju gamis di daerah Depok misalnya. Nah, kebetulan akun pribadi saya tuh nggak masuk gitu buat jualan itu karena misalnya tidak sesuai lah. Ya boleh, saya sarankan bikin akun baru, tapi nanti bisa cross promoting. Sesekali di akun pribadi saya bisa mempromosikan, oh lagi ada promo nih di akun baju gamis murah Depok misalnya, seperti itu. Ataupun sebaliknya, sesekali misalnya di akun bisnis saya yang baju gamis murah Depok misalnya, saya mempromosikan personal brand saya. Misalnya nih, kebetulan misalnya mungkin saya belum berhijab gitu, sementara yang saya jualannya baju gamis dan jilbab misalnya. Mungkin di situ saya bisa menampilkan, misalnya saya lagi belanja di Tanah Abang misalnya, pokoknya ada personalnya, ada story personalnya, di mana akhirnya nanti follower saya, mereka merasa dekat gitu. Oh, ownernya ternyata Mbak Zata. Mereka pasti kan akan cross check ya, misalnya di akun tersebut, akun bisnis tersebut ditulis misalnya oleh admin atau oleh saya sendiri bahwa owner dari baju murah Depok lagi belanja nih di Tanah Abang, tunggu ya koleksi-koleksi terbaru kami misalnya, kayak gitu kan. Saya sambil mention akun pribadi saya. Nah, biasanya kan kita kepo ya, diklik, kemudian mereka akan mengarah ke akun pribadi saya. Oh, ini toh Mbak Zata apa segala macam. Nah, itu akan membangun kredibilitas bisnis kita. Jadi kabar baiknya adalah saat kita membangun personal brand dengan baik, itu akan membantu atau ikut nge-boost bisnis branding kita. Ataupun sebaliknya, bisnis brandnya sudah bagus, itu akan nge-boost personal branding kita. Gitu. Jadi kurang lebih caranya di awal-awalnya bisa seperti itu dulu. Oke, jadi kalau itu lebih efektif bikin ini ya, 2 akun ya, untuk yang akun pribadi dan akun bisnis, jadi bisa cross promotion gitu ya. Yes, betul sekali. Iya benar ya. Jadi teman-teman mungkin teman-teman bahkan lebih ya. Kalau untuk satu akun Instagram aja ada second account gitu ya, first account ya. Biasanya tadi juga Coach Zata bilang malah ada satu account fake account ya untuk kepo ini ya, ngelihat online shop, belanja online shop. Iya benar-benar biar nggak ketahuan nih kok bentar-bentar, kalau dulu namanya window shopping, sekarang screen shopping ya. Iya. Jadi kita scrollnya di handphone gitu ya. Baik teman-teman, ada yang bertanya? Oke, ini ada dari Pak Win ya, untuk jenis usaha. Karena kan jenis usaha tuh banyak sekali nih, Coach. Nah, bagaimana kita memilih jenis usaha yang tepat untuk kita? Oke, pertanyaannya menarik sekali. Kita punya banyak jenis usaha. Nah, pertanyaannya adalah apakah usaha-usaha tersebut sudah dijalankan, atau misalnya banyak ide usaha mana yang harus dijalankan gitu. Jadi kalau sudah punya banyak usaha, ya pastinya kalau bisa semuanya kita jalankan kan. Tapi kalau misalnya banyak ide usaha, masih bingung nih usaha mana yang mau memilih. Kalau kaitannya ya dengan yang biasa saya sampaikan, saya selalu menyampaikan adalah kalau misalnya nih kita kayak saya atau beberapa teman saya yang saya ketahui punya banyak passion, punya banyak hobi, pengennya semua dijadiin usaha. Tapi kan nggak mungkin ya, takutnya malah nggak kepegang gitu. Jadi salah satu yang harus kita perhatikan adalah kita punya banyak ide usaha, yang harus dipilih adalah mana yang sesuai dengan passion kita. Kenapa ini menjadi penting? Mungkin kalau zaman dulu saya inget banget gitu, orang tua saya pernah menasehati, udahlah nggak usah mikirin passion, yang penting dapat duit ya. Kalau mungkin di zaman orang tua saya begitu nasihatnya. Tapi sekarang saya agak sedikit berbeda. Saya selalu menyarankan bahwa kalau bisa usaha kita, apalagi usaha sendiri ya, baru startup, baru mulai UKM gitu, kalau bisa harus sesuai dengan passion kita. Karena ini adalah salah satu yang akan membuat long lasting. Karena kalau tidak sesuai passion, kita akan merasa selalu kerja, aduh ngurusin bisnis capek gitu, karena tidak sesuai passion gitu loh. Tapi kalau sesuai passion, misalnya di awal-awal saya punya contoh yang sangat dekat, saya punya sepupu, dia membangun usaha studio senam aerobik. Itu 6 bulan pertama dia nangis-nangis, buka kelas nggak ada yang datang, padahal dia sudah membuat studio, sudah harus bayar listrik apa, tapi dia nggak berhenti karena itu adalah passion dia gitu loh. Dia terus dia promosiin, bikin kelas gratis, nggak apa-apa lah, nggak untung dulu di awal. Sekarang sudah masuk ke tahun ketiga, keempat itu udah, wah kalau di Depok mah kalau misalnya nyebut nama sanggar senamnya dia, sekitaran Depok udah pada tahu gitu. Itu karena sesuai passion. Tapi bayangin deh, kalau nggak sesuai passion,
di 6 bulan pertama yang berdarah-darah itu ya mungkin dia sudah berhenti gitu. Jadi pertama sesuaikan dengan passion, tapi juga hati-hati, jangan passion doang tapi tidak menghasilkan gitu. Jadi juga harus apa ya, harus realistis. Aduh, ini emang sih sesuai passion, tapi udah setahun ini nih pemasukan sedikit banget, lebih besar pengeluaran dan lain-lain, ya mungkin sudah harus dianalisa lagi, dipikirkan ulang. Oh, ternyata ini memang nggak bisa nih kalau untuk menghasilkan pendapatan misalnya. Ya kurang lebih seperti itu sih. Pastinya harus sesuai passion, tapi juga passionnya yang memang menghasilkan secara materi gitu. Jadi cara memilihnya itu sih, misalnya punya 5 nih jenis usaha gitu loh, cari aja mana nih dari 5 ini yang paling sesuai dengan passion kita, dan dari hasil riset kita mana nih yang paling menghasilkan. Seperti itu. Mudah-mudahan cukup menjawab ya. Ya, makasih Coach ya. Jadi harus sesuai dengan passion juga ya, karena kan memang menjaga mood juga itu ya, Coach Zata ya, karena memang kalau punya usaha tadi kan harus disiplin juga. Terus tadi kalau kata Coach Cici, Bu Cici tadi kan kita juga harus kayak punya semangat gitu ya untuk kita terus long lasting ya. Kayak tadi ya harus bertahan 3 tahun ya tadi Coach Zata sepupunya. Ini sesuai juga nih dengan teori tadi yang dijelaskan oleh Bu Cici ya. Ternyata untuk kita breaking point-nya ya sekitar 3 tahun ya untuk bertahan gitu ya, sehingga kita bisa sukses lah gitu. Baik teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya dengan bisa dengan Coach Zata ataupun dengan Bu Cici tadi bisa bertanya kembali. Teman-teman di sini masih ada waktunya. Silakan teman-teman dari alumni nih khususnya nih yang saat ini yang berencana ingin membuat usaha ataupun sudah punya usaha tapi mengalami kendala misalnya, atau ingin tahu nih tips-tips nih dari Coach Zata ataupun Bu Cici. Silakan teman-teman, bisa, atau nanti kalau masih malu-malu tadi juga Coach Zata sudah memberikan ini ya untuk account di sosial media Coach Zata, mungkin nanti bisa di screenshot lagi atau ditampilkan lagi ya Coach ya, atau di kolom chat nanti bisa dituliskan. Ini oke. Ada lagi nih Coach nih pertanyaan, izin bertanya, jika ingin mempromosikan produk di media sosial tapi belum banyak followersnya nih akun sosmednya, apakah harus mempromosikan dengan cara endorse atau ada alternatif lain nih Coach? Silakan Coach. Oke, ini menarik sekali. Kalau misalnya belum banyak followers, nah sekarang ini followers tidak sama dengan penjualan gitu. Maksudnya banyak followers tidak berarti kita banyak menghasilkan uang atau banyak menjual gitu. Jadi bahkan dengan akun followers tidak begitu banyak pun kita sudah bisa menghasilkan atau bisa menjual gitu. Jadi memang tergantung dari apa yang kita jual dan strategi yang kita gunakan. Jadi jangan berkecil hati, memang followers banyak itu social proof, itu kayak membuktikan kepada orang, wah ini akun kita bagus nih, banyak yang follow. Tapi tidak selalu harus seperti itu yang pertama. Nah kemudian mempromosikan dengan cara endorse, yang perlu diperhatikan adalah gini, followersnya misalnya belum terlalu banyak, anggap saja misalnya baru beberapa ratus orang ya followersnya, belum ribuan gitu. Nah yang perlu diperhatikan, apakah kalau mau endorse yang menggunakan artis atau selebgram dan lain-lain, apakah di akun kita misalnya Instagram sudah banyak postingannya. Maksudnya gini, kenapa saya tekankan itu, karena apakah sudah banyak informasi yang bisa didapatkan orang kalau ada orang baru datang ke Instagram kita. Jangan ternyata misalnya gini, postingan baru 3 biji gitu ya, followers memang baru 200 orang, akun baru postingan baru 3 biji. Kemudian kita bayar artis atau bayar selebgram dengan jumlah yang lumayan, itu kan sayang banget, nanti misalnya akan datang ratusan followers baru dan mereka dihadapkan dengan postingannya cuma 3 gitu kan, tidak banyak informasi yang mereka bisa dapatkan. Jadi gini, meskipun followers baru sedikit nggak apa-apa. Oke, Coach Zata nya pun sudah banyak. Jadi saat ada orang baru datang, mereka tuh langsung mendapatkan informasi-informasi yang banyak gitu. Jangan cuma baru 3 misalnya. Itu yang perlu saya garis bawahi sih. Nggak apa-apa mau pakai artis ataupun selebgram gitu. Nah
Atau enggak juga bisa misalnya sayang nih followersnya baru sedikit, postingannya juga belum terlalu banyak, sayang kalau pakai artis atau selebgram. Masih banyak cara yang bisa kita lakukan tanpa terlalu mengeluarkan banyak uang yang berkaitan dengan endorsement. Contohnya gini, saya ambil contoh lagi nih selalu yang dekat dengan saya, ini kayaknya SMK Bakti Jaya juga deket ya, di Pasar Cisalak. Itu saya punya kenalan, dia punya bukan toko apa ya, jualan buah-buahan. Nah, saat pandemi kan, itu kan, wah di awal-awal pandemi kan orang jarang ke pasar tuh, sekarang mah pasar udah rame lagi ya, tapi sebelumnya, itu beberapa bulan pertama sepi banget kan penjualan. Nah, kemudian nih ownernya, dia kemudian memindahkan jualan buah dia secara online, tapi tetap ada warungnya, ada tokonya di Pasar Cisalak, toko buahnya dia, tapi itu dia pindahin ke online. Ya karena masih baru, itu paling waktu itu followersnya baru 200-300 orang. Tapi postingan dia sudah banyak, karena misalnya dia ada buah baru, nih ada buah naga, wah banyak banget di foto kan bagus tuh, warnanya merah-merah. Dia posting, ada jeruk Medan baru datang, dia posting. Jadi memang saat orang masuk ke akunnya dia udah langsung, wah seger banget nih lihat postingan buah-buahan di ininya dia. Nah, kemudian karena dia di daerah Depok dan sekitarnya, ya dia tuh meminta pelanggan-pelanggan lama dia untuk follow dia gitu. Jadi meskipun baru sedikit, tapi followersnya itu targeted. Adalah orang-orang yang sebelumnya biasa belanja ke dia dan juga tinggal di daerah Depok dan sekitarnya. Nah, ini menarik banget dalam beberapa bulan sejak pandemi itu, followers dia cuma 300-an orang, tapi dalam sehari itu dia minimal bisa mengirim ke 10 tempat minimal karena dia pakai jam, hanya mengirim dari jam 6 pagi sampai jam 10 karena pertimbangannya nanti buahnya tidak segar dan lain-lain gitu. Bayangin baru di awal-awal sudah ada 10 yang online, belum mungkin yang datang langsung ke toko dia gitu. Jadi dengan followers yang tidak begitu banyak, tapi followersnya memang targeted gitu karena spesialis di sekitarnya situ. Dan kemudian dia menghasilkan penjualan yang lumayan banget gitu untuk awal-awal baru punya Instagram. Sementara mungkin yang lain sudah 10.000 atau 20.000, tapi belum tentu dalam satu hari terjadi satu penjualan gitu. Jadi ya kabar baiknya itu followers tidak menentukan, misalnya followers sedikit berarti penghasilan sedikit, tidak seperti itu gitu. Jadi paling tinggal dicari cara, misalnya bisa kerjasama dengan konten kreator atau misalnya temen. Ya, yang menurut saya murah meriah adalah pakai temen. Misalnya punya, temennya followersnya 3.000, lumayan nih gitu loh. Udah gitu tinggalnya di Depok juga, ya udah kirim aja buah ke dia, posting ya. Itu yang dilakukan oleh si kepingin buah ini. Dia meminta beberapa teman dia yang daerah Depok dan sekitarnya untuk review toko buah dia. Dan itu benar-benar ya, misalnya saya posting ya, dari saya aja yang tinggal di Depok ada berapa puluh orang. Kemudian mereka juga jadi mesen ke sana gitu. Jadi itu cara yang murah meriah juga seperti itu, nggak mesti harus artis atau selebgram. Mudah-mudahan cukup menjawab ya. Oke, baik Coach ya. Baik, terima kasih Coach. Jadi ini ya, kita harus konten untuk posting ya. Jadi untuk konsisten ya. Jadi untuk yang posting-postingan itu dari postingan feed ataupun ke Instagram ya, Coach ya. Yeah. IG story juga ya, itu tadi benar Coach saya bilang ya, teman sendiri ya, jadi teman sendiri menggunakan produk kita terus di tag gitu ya Coach ya. Jadi kan pengen tertarik juga ya, contohnya tadi buah, ini segar juga ya buah di sini, jadi pengen beli gitu ya Coach ya. Iya benar-benar ya, itu dengan sekali. Ya sangat menarik ya kalau kita juga promotion antar teman, nah itu juga salah satu tips juga ya Coach ya. Baik, Coach ada pertanyaan lagi nih, pertanyaannya dari SMK Bakti Jaya nih ya. Tadi kita membahas tentang brand produk. Nah ini kalau untuk brand SMK nih, jadi ini brand SMK-nya untuk Jaya sebagai sekolah unggulan di Depok, bagaimana meningkatkannya nih, Coach? Oke, wah ini juga menarik sekali. Berarti ini kita ngomongin kan bisnis branding, dan ini benar-benar sebenarnya gini. Kalau SMK Bakti Jaya menjalankan digital marketingnya dengan maksimal, menurut saya ini hal yang sangat banget bisa dicapai gitu, sangat bisa dicapai sekali. Cuman memang ya tadi perlu konsep, perlu perencanaan. Kayak saya sesimpel misalnya gini, salah satu langkah yang dilakukan adalah misalnya nih memilih salah satu platform dulu, misalnya Instagram. Di Instagram aja misalnya dengan kita membuat konsep dan bikin konten, misalnya konten pertamanya nih hari Senin misalnya membuat tips, misalnya tips untuk anak SMK ya mungkin teman-teman yang lebih tahu tips apa nih, apakah tips memilih jurusan atau tips belajar yang efektif dan lain-lain. Senin posting tips, nanti kemudian
kalau mau besoknya posting boleh, atau kemudian besok lusanya baru posting, misalnya posting promo, misalnya di SMK Bakti Jaya sedang menerima pendaftaran murid baru, buat yang punya adik di sini ada promo, atau punya kakak di sini ada promo potongan berapa gitu, misalnya gitu. Kemudian nanti lusanya lagi posting apa gitu. Jadi memang harus benar-benar direncanakan banget, karena tiap postingan nggak bisa, oh hari ini kayaknya bagusnya posting ini nih, tidak bisa seperti itu, tapi memang harus dikonsepkan dan dibikin konsisten. Jadi orang-orang akan follow gitu karena mereka mendapat value lebih, nggak cuma informasi tentang pengen tahu soal SMK Bakti Jaya, ya udah follow aja Instagramnya SMK Bakti Jaya. Tapi ada orang-orang yang mungkin dia tidak punya anak usia sekolah gitu, atau dia tidak pernah bersekolah di SMK Bakti Jaya, tapi mereka tetap follow karena mereka merasa mendapat value, ada tips-tips, ada info-info yang di sekitar Depok dan sekitarnya, info beasiswa, promo, dan lain-lain. Nah, sebenarnya luas sekali, banyak sekali ya, salah satunya seperti itu. Jadi menurut saya nih, kalau diseriusin banget ya, dan dari berbagai channel ya, dilakukan, ini pasti akan bisa menjadi sekolah unggulan di Depok, yang dikenal di Depok. Oke, amin ya. Baik, ini tadi tips-tips dari Coach Zata ya untuk pengelola SMK Bakti Jaya ya. Jadi konsisten lagi untuk postingan ya. Terutama ini juga pendaftaran siswa baru. Mungkin sudah ini ya berjalan ya. Mungkin nanti ke depannya gitu ya Coach ya. Untuk pendaftaran siswa baru itu lebih konsisten lagi ya untuk konten-konten di sosial medianya. Baik, ada lagi teman-teman dan Bapak Ibu untuk pertanyaan Coach Zata. Oke, baik Bapak Ibu dan teman-teman, tadi sudah 2 sesi pemateri kita dari Bu Cici memaparkan tentang manajemen usaha ya, di mana tadi kita juga mendapatkan tips ya untuk jiwa-jiwa entrepreneur, teman-teman dan Bapak Ibu. Kita harus pantang menyerah tadi, disiplin gitu ya, kemudian memiliki mentor, dan alhamdulillah kita sudah ada teman-teman ya, sudah ada 2 mentor di sini, Bu Cici dan Coach Zata, yang nanti bisa masih follow up untuk akun-akun Instagram WA-nya, bisa aktif ya Coach Zata dan Bu Cici. Jadi nanti teman-teman bisa masih berinteraksi dengan coach kita, 2 coach yang oke ini ya. Jika ada ingin mendapatkan tips ya, atau mendapatkan kendala dalam manajemen usaha maupun untuk digital marketingnya. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan dari Coach Zata ya, kita memang harus memiliki strategi nih ya Coach di sosial media marketing kita ya, target pasar tadi, kemudian pemilihan platform yang tepat ya, kemudian harus ada unique selling point juga, dan tadi konsisten dalam memposting konten-konten di sosial media kita. Baik teman-teman dan Bapak Ibu, karena waktu juga ya akan lebih panjang sebenarnya, dan ini juga tadi masih ada sesi selanjutnya nanti Coach Zata, jadi tidak hanya di hari ini, karena ini adalah alumni dan siswa-siswi SMK Bakti Jaya untuk yang teknik jaringan, untuk hari Jumat dan Sabtu itu juga ada workshop yang nanti dihadiri juga ya oleh alumni-alumni. Jadi ini merupakan salah satu kegiatan dari PKM dari 2 kampus yang nantinya bisa membuat produktif nih alumni-alumni dari SMK Bakti Jaya. Baik, terima kasih Coach Zata dan Bu Cici atas pemaparannya. Kami dari panitia ada untuk, ini sudah DM ya, DM. Oke, ini nanya-nanya boleh DM ya. Oke. Untuk hostnya boleh saya screen sharing. Tadi saya bisa share screen untuk sertifikatnya. Oke. Ada sertifikat dari wah, di sini saya belum bisa share screen ya. Oke, sudah. Baik. Oke. Terima kasih untuk Coach Zata. Ini ada sertifikat dari kami, dari panitia sebagai pembicara untuk hari ini. Kemudian untuk Ibu Cici, ini juga ada sertifikat dari kami. Terima kasih atas ilmu-ilmu ya untuk hari ini, dari pagi hingga siang ini sangat bermanfaat. Semoga teman-teman alumni di sini dan Bapak Ibu guru juga ya, dan siswa-siswi SMK Bakti Jaya ini juga bisa lebih meningkatkan ya
bagaimana mereka tadi semangat lagi yang ingin berusaha ya, untuk yang manajemen usaha maupun untuk digital marketingnya. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sebelumnya kita foto bersama dulu. Mohon mengaktifkan videonya. Teman-teman di sini, ini juga mungkin coach-nya juga pengen lihat ya wajah-wajah alumni dan siswa-siswi SMK. Bisa diaktifkan untuk videonya, kita akan foto bersama. Oke, teman-teman bisa mengaktifkan videonya. Ini masih malu-malu nih untuk mengaktifkan videonya. Bapak Ibu guru juga bisa mengaktifkan videonya untuk kita foto bersama. Baik, bisa difoto ya, ini karena ada 2 slide. Oke. Ya, masih ditunggu nih untuk mengaktifkan videonya, teman-teman. Oke, ada Laila, Farhana. Nah, ini kan baru kelihatan ya. Cantik-cantik nih, ada Selsa. Ya, ada Putra. Baik, kita foto bersama dulu. Oke, 1, 2, 3. Ada Evan, Aura. Oke. Yang mengaktifkan videonya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu dan 2 pembicara kita, Bu Cici dan Coach Zata, dan kepada Sekolah SMK Bakti Jaya, Pak Reni dan stafnya. Terima kasih atas kehadiran hari ini untuk webinarnya. Mohon maaf jika masih ada kesalahan pada webinar kita. Semoga teman-teman juga masih aktif untuk melanjutkan program di workshop kita di hari Jumat dan Sabtu. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman, saya akhiri untuk acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih semuanya. Dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih Terima Coach kasih. Zata. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih.